Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadif. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan software attack, yang mana software attack ini adalah berjenis ping of death. Jadi ping of death ini pertama kali terjadi pada tahun 90-an, yang mana waktu itu menyerang Windows, sehingga Windows terjadi blue screen. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Seiring berjalannya waktu, King of Death ini ternyata berevolusi sehingga bisa menyerang IPv6 dan juga perangkat IoT. King of Death ini merupakan salah satu jenis dari denial of service, yang mana denial of service ini identik dengan penyerangan berupa IoT seperti itu. Kemudian mekanisme dari Ping of Death ini adalah jadi untuk internet itu sebenarnya memiliki aturan baku, yaitu ukuran maksimal dari sebuah paket datanya itu adalah 65.535 bit, di mana jika data lebih besar dari itu maka akan dipotong-potong atau dipecah-pecah itu ya, yang dinamakan dengan proses fragmentasi. Jadi disinilah penyerangan yang terjadi atau celahnya itu di sini. Seperti pada eh, celah logika fatal tersebut yang ada pada slide, yang mana yang mana mereka itu memanipulasi fitur fragmentasi. Jadi mengirimkan potongan terakhir data dengan instruksi matematika yang tidak benar ya. Di sini di mana mereka itu mengatur posisi data offsetnya itu di ujung batas memori, yaitu di 65.528 bit. Lalu menambahkan datanya. Jadi meskipun di 65.528 bit, tetapi mereka menambahkan data payloadnya itu 400 bit. Sehingga hasil penjumlahannya itu akan over dan melebihi batas maksimal, yaitu 65.528 ditambah 400. Sehingga ini melebihi data batas maksimalnya yaitu 65.535 bit. Karena eh, karena sistem operasi yang tidak siap seperti itu ya, data akan meluap, memori akan meluap, maka akan terjadi buffer overrun yang mengakibatkan sistem akan hang, kemudian terjadi blue screen dan juga reboot seperti itu. Tidak hanya itu, di tahun 90-an pernah terjadi, kemudian berevolusi lagi pada tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 itu terjadi lagi, di mana menyerang IPv6, dan pada waktu itu Microsoft harus merilis patch darurat karena pola serangannya itu sama persis, yang mematikan sekali sehingga Windows Server modern diperbarui dan diganti dengan patch darurat yang lebih aman lagi. Kemudian penargetannya itu ya Windows Vista, Windows 7, dan juga server di 2008. Jadi pengirimannya itu melalui paket ICMP PV6 atau versi 6 ini, yang mana itu merupakan penyerangan melalui protokol seperti itu. Dan terjadi juga pada tahun 2020, yang mana ini lebih berbahaya lagi. Di sini serangannya lebih lagi berevolusi, jadi tidak hanya menyebabkan crash, tapi juga bisa mengakibatkan eh, kontrol oleh penyerangnya itu. Jadi memungkinkan untuk remote code execution. Jadi mengambil alih kendali sistem sepenuhnya hanya lewat pakai data jahat tersebut. Sehingga dengan hal ini kita juga harus memperhatikan bahwasanya eh, tidak hanya di eh, laptop, komputer dan sebagainya, tetapi juga banyak terjadi di CCTV ataupun router dan sensor pintar lainnya. Sehingga ini akan eh, memperhatikan betul terkait dengan CCTV dan sebagainya yang memiliki IP untuk kita lebih berhati-hati lagi. Karena
sensor pintar ataupun sebagainya itu menggunakan kode sistem lama yang tidak pernah diperbarui, sehingga mereka itu rentan terhadap serangan fragmentasi tersebut. Jadi dengan hal tersebut, mungkin ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, yaitu misalnya untuk komputer dan sebagainya itu dengan patching patching rutin. Jadi harus diupdate terus terkait dengan software keamanannya dan sebagainya. Kemudian untuk IoT juga bisa dengan patch MTU Discovery. Jadi mengizinkan fungsi dengan benar dan mengurangi kebutuhan fragmentasi. Sehingga ada pemblokiran dan akan membuat IoT kita lebih aman. Seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita juga tentu lebih berhati-hati terkait dengan keamanan yang ada di gadget kita dan juga di rumah kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.